Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anakku yang hebat, sukses dan soleh dan soliha. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran meskipun secara daring. Di kelas ini nantinya ibu akan mengajar kalian untuk mata pelajaran IPA. Baiklah, sekarang kita simak pembelajaran hari ini tentang gerak pada tumbuhan. Tujuan dari pembelajaran ini mengapa penting pembelajaran ini, yaitu agar membantu kalian memahami gerak tumbuhan di sekitarmu sehingga mendorong kamu mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi sistem gerak pada tumbuhan. Ini adalah peta konsep dari gerak pada tumbuhan secara keseluruhan. Ada gerak autonom, gerak asionom, gerak kompleks, dan higroskopis. Nanti kita akan kupas satu persatu. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Yang pertama adalah gerak autonom atau disebut juga dengan endonom atau gerak spontan. Apa itu gerak autonom? Gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contoh, gerak siklosis atau gerak kloroplas di dalam sel Hydrilla verticillata akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Yang kedua, melengkungnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan tumbuh. Gambar di bawah ini adalah gambar gerak siklosis, ya, seperti susunan bata-bata, dan hijau-hijau itu adalah klorofil atau zat hijau daun. Kemudian ada aliran-aliran merah itu adalah kloroplas yang mengalir, ya, secara ini. Sebenarnya yang mengalir ini adalah sitoplasma, cairan pengisi dari sel-sel ini, ya. Selanjutnya adalah gerak higroskopis. Ialah gerak karena perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengkerutan yang tidak merata. Contoh, pecahnya buah jarak, pecahnya buah polong-polongan, membukanya sporangium tumbuhan paku karena berkerutnya sel-sel anulus. Itu adalah contoh dari buah polong-polongan. Gambar dari akar saga atau kalau di sini sering bilang buah saga, sakeen, ya. Ini adalah contoh dari biji yang membuka, ya, dari tanaman pacar air. Gerak asionom. Gerak asionom adalah gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan arah geraknya dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak taksis, gerak pindah tempat sebagian atau seluruh bagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Gerak tropisme ialah gerak tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi arah datangnya rangsang. Gerak nasti ialah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang tidak dipengaruhi arah rangsang. Sekarang gerak temotaksis. Gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contoh, gerakan spermatozoa tumbuhan lumut dan paku menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein. Sekarang fototaksis. Apa itu fototaksis? Ialah gerak taksis yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contoh, bunga matahari bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Yang kedua, gambar itu Euglena, gerak spora berflagel menuju tempat terang. Kemotropisme ialah gerak tropisme yang arah gerakannya dipengaruhi oleh zat kimia. Contoh, gerakan bulu serbuk menuju sel telur yang dipengaruhi oleh zat gula. Akar tanaman menuju zat makanan. Ya, itu gambar adalah akar yang menuju ke bawah karena adanya zat kimia dalam tanah. Geotropisme atau gravitropisme.
adalah gerak tropis yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, ya. Gerak tropisme ini ada dua, gerak geotropisme positif dan negatif. Yang positif apabila arah gerakannya menuju ke arah gravitasi atau ke bumi, berarti untuk akar yang menuju ke bawah. Untuk gerak geotropisme negatif ini adalah batang yang menjauhi gaya gravitasi atau menjauhi bumi. Heliotropisme atau fototropisme, gerak tropis yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang berupa cahaya. Foto, biar ingat itu adalah cahaya, ya. Fototropisme positif artinya batang tumbuhan ini menuju atau mengarah ke sinar matahari, ya. Hidrotropisme, hidro itu air. Berarti apa hidrotropisme? Gerak tropisme yang arah geraknya dipengaruhi oleh sumber air. Kalian lihat itu gambar, ada tanda panah ke arah gambar yang berwarna biru. Apa itu? Itu adalah sumber air, ya. Jadi gerak akar itu menuju ke air. Selanjutnya adalah tikmotropisme atau haptotropisme. Gerak membelok dan atau membelit ujung batang atau sulur tumbuhan pada tempat rambatannya karena adanya persinggungan. Contoh gambarnya seperti itu. Jadinya batang itu akan melingkari batang tempat sandarannya dia tumbuh. Contoh, sulur pada tumbuhan kacang panjang, labu, anggur, markisa, dan mentimun. Selanjutnya adalah seismonasti. Itu adalah gambar gerak dari bunga putri malu yang kalau disentuh akan daunnya itu akan mengatuk. Gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Nikti nasti ialah gerak nasti tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang dan malam hari. Contohnya, daun tumbuhan bunga merak dan daun tumbuhan lamtoro akan menutup pada malam hari dan akan membuka pada siang hari. Ini adalah contoh dari bunga merak. Termonasti, gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contohnya bunga tulip hanya mekar di musim semi karena suhu udara terasa lebih hangat. Fotonasti. Apa itu fotonasti? Gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 karena rangsangan cahaya sore hari. Itu gambarnya bunga pukul 4 atau nama latinnya adalah Mirabilis jalapa. Nasti kompleks ialah gerakan tumbuhan yang dapat diakibatkan oleh beberapa jenis rangsangan. Contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata karena rangsangannya itu bisa berupa kadar air, cahaya, dan suhu. Itu adalah gambar stomata yang ada di daun. Evaluasi untuk hari ini, ya. Nanti di bawah ini akan ada gambar animasi. Kalian jawab pertanyaan itu dengan singkat. Tulis pada lembar tugas kalian. Contoh format dari lembar jawabannya seperti ini. Ada nama, kelas, tanggal, dan jawaban tugas untuk soal-soal berikutnya. Semangat mengerjakan. Hebat. Sukses untuk kalian semua.